Oke, jadi Anda sudah tertarik memasuki dunia politik. Selanjutnya, bagaimana berkarir di dunia politik agar Anda memiliki karir politik yang baik? Kali ini kita akan mendiskusikan bersama mengenai topik bagaimana cara berkarir di dunia politik. Topik kali ini merupakan lanjutan dari vlog Politician Academy sebelumnya, seperti cara memasuki dunia politik, modal seorang politisi, dan skill wajib seorang politisi. Jadi kalau Anda belum mengikuti itu, usul saya Anda mengikuti vlog-vlog sebelumnya tersebut. Nah, ada 3 tips yang saya ingin bagikan dan diskusikan dengan Anda untuk bisa berkarir di dunia politik. Tips yang pertama adalah Anda aktif di dalam kegiatan organisasi, institusi tersebut. Artinya Anda tidak menjadi anggota biasa, Anda tidak menjadi penonton saja, tetapi Anda terlibat aktif dengan ikut di dalam kegiatan-kegiatan rapat organisasi tersebut. Dan kemudian bila organisasi atau institusi tersebut mengadakan kegiatan, Anda mesti mengambil tanggung jawab lebih dengan menjadi panitia, dengan menjadi penanggung jawab. Dengan itu, maka kemudian Anda membangun personal skill yang baik dalam kaitannya dengan manajemen dan kepemimpinan Anda, maupun dalam kaitannya relasi dengan orang lain, dengan para pejabat di dalam institusi atau organisasi yang Anda ikuti. Anda juga mesti aktif memberikan masukan, suara, kontribusi, pemikiran di dalam rapat-rapat di organisasi tersebut. Nah, dengan itulah kemudian Anda semakin dikenal. Ini sebuah langkah untuk mempromosikan diri Anda supaya Anda bisa dilihat lebih dibandingkan dengan anggota-anggota organisasi yang lain. Tips yang kedua, Anda aktif menyuarakan opini dan pendapat Anda di media-media yang ada. Apakah itu media cetak, media elektronik, ataupun media sosial. Nah, mungkin Anda bisa mulai dengan menajamkan pemikiran-pemikiran Anda, kemudian memasukkannya ke dalam kolom artikel atau opini di koran atau di majalah-majalah yang cetak. Hal ini akan membuat nama Anda dan ide Anda kemudian menjadi dibicarakan oleh publik. Kemudian di dunia yang dipenuhi oleh media sosial seperti sekarang ini, Anda mempunyai banyak sekali alat. Anda bisa menulis di dalam blog. Anda juga bisa menyuarakan keinginan Anda lewat media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, tentang ide-ide Anda. Dan ide-ide Anda ini harus sejalan dengan permasalahan di masyarakat dan sejalan dengan ideologi dari partai atau organisasi yang Anda ikuti tersebut. Nah, dengan itulah Anda sudah mulai membangun popularitas tersendiri dan Anda kemudian mewakili organisasi Anda. Nah, dengan cara ini maka kemudian Anda akan semakin dikenal bukan saja oleh mereka yang ada di dalam organisasi, tetapi mereka yang ada di luar organisasi tersebut. Dan ini akan menjadi nilai lebih untuk Anda yang berkarir di dunia politik. Tips yang ketiga adalah cerdas memilih faksi. Faksi atau pengelompokan adalah sesuatu hal yang normal yang ada di hampir semua partai politik di Indonesia. Faksi adalah pengelompokan orang berdasarkan kesamaan identitas, kesamaan pemikiran, kesamaan ideologi, kesamaan kepentingan, apapun itu yang kemudian membentuk kelompok-kelompok kecil di dalam partai itu sendiri. Nah, Anda sebagai orang yang baru berkarir di dalam dunia politik harus berhati-hati dalam melihat faksionalisme ini. Karena kalau Anda tidak cerdas, Anda salah mengambil faksi, maka karir politik Anda bisa terhambat. Jadi usul saya dalam setahun atau 3 tahun pertama mungkin Anda baiknya tidak terlibat dalam salah satu faksi dulu. Anda lihat dulu perkembangannya. Anda harus bisa melakukan pemetaan dengan baik di dalam institusi atau organisasi tersebut. Baru kemudian bila Anda menemukan kecocokan dengan salah satu pemimpin di dalam faksi tersebut, Anda masuk ke dalam faksi tersebut. Intinya di dalam faksionalisme tersebut Anda harus pintar dan cerdas melihat masa depan dari
pemimpin-pemimpin tersebut di dalam partai politik itu. Artinya yang disukai oleh publik, yang kemudian menjadi media darling, yang kemudian menjadi favorit bagi anak-anak muda, itu mungkin menjadi pertimbangan utama Anda untuk mengikuti salah satu pemimpin di dalam partai politik tersebut. Jadi sekali lagi Anda harus hati-hati dan cerdas dalam memilih faksi. Nah, demikian 3 tips yang bisa Anda manfaatkan, yang Anda bisa pergunakan untuk meningkatkan karir politik Anda. Nah, yang terakhir saya ingin memberikan tips tambahan, di mana tips tersebut adalah Anda membangun modalitas sosial Anda sendiri di luar partai Anda. Artinya, di luar kegiatan di dalam partai tersebut, Anda sudah memiliki modalitas dan popularitas sendiri dengan cara misalnya membangun gerakan sosial tertentu, membangun komunitas tertentu, atau aktif di komunitas tertentu, atau Anda memiliki usaha atau bisnis lain, sehingga Anda secara finansial independen dalam memasuki partai politik. Nah, modalitas sosial tersebut apakah dalam bentuk komunitas, apakah dalam bentuk gerakan sosial, apakah dalam bentuk usaha dan bisnis, itulah yang kemudian akan semakin menguatkan Anda di dalam karir politik Anda. Karena senior-senior Anda atau para petinggi di dalam partai atau organisasi tersebut akan melihat Anda memiliki kekuatan bukan hanya dari partai politiknya saja, tetapi di luar itu Anda sudah mempunyai popularitas dan jaringan. Dan bagi sebuah partai politik, mereka yang sudah memiliki popularitas dan jaringan sangat-sangat potensial untuk diorbitkan menjadi pemimpin atau petinggi di partai tersebut. Baik, demikian tips dari saya untuk Anda meningkatkan karir politik Anda. Nah, apakah Anda memiliki usulan, masukan, atau pengalaman lain yang Anda bisa share dengan teman-teman? Silahkan komentar di bawah ini. Selamat berkarir, selamat bekerja, dan salam perubahan.